Halo, apa kabar semuanya? By the way, Happy New Year ya. Aku tahu tahun 2024 mungkin nggak berjalan sesuai yang kamu bayangkan. Ada rencana yang sukses, ada juga yang berantakan di tengah jalan. Tapi nggak apa-apa. Kita semua pernah ada di situasi itu. Yang penting kita nggak berhenti untuk terus mencoba. Bagi yang bingung untuk melangkah di tahun 2025 ini, aku akan coba memberikan langkah yang realistis yang harus kamu coba. Kali ini, kita fokus ke 4 langkah realistis yang bisa bantu kamu jadi versi diri yang lebih baik. Simak baik-baik ya. Satu, punya target yang spesifik. Langkah pertama, kamu perlu punya target yang spesifik. Nggak cukup bilang, aku mau sukses atau aku mau bahagia. Itu terlalu umum, terlalu abstrak. Coba deh, bikin target yang jelas. Misalnya, aku mau menabung 10 juta dalam setahun, atau aku mau olahraga 3 kali seminggu. Dengan target yang spesifik, kamu jadi tahu persis apa yang perlu kamu lakukan. Punya target yang spesifik berarti kamu menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, sehingga kamu tahu persis apa yang ingin dicapai. Target yang terlalu umum atau abstrak, seperti ingin sukses atau ingin sehat, seringkali sulit diwujudkan karena tidak memberikan panduan langkah-langkah konkret yang harus dilakukan. Coba pikirkan target spesifik ini seperti merancang peta perjalanan. Semakin jelas tujuannya, semakin mudah kamu tahu arah yang harus diambil dan tindakan yang diperlukan. Contoh target spesifik meliputi, dari keuangan, menabung 10 juta dalam 1 tahun dengan menyisihkan 850.000 setiap bulan. Misalnya juga dari kesehatan, berolahraga 3 kali seminggu selama 30 menit. Dan dari pengembangan diri, membaca 12 buku di tahun ini dengan menyelesaikan 1 buku setiap bulan, atau dengan menonton channel ini dan share ke teman-teman kamu. Kunci dari target spesifik adalah memastikan bahwa tujuan tersebut jelas dan terukur. Jelas, tidak ada keraguan tentang apa yang ingin dicapai. Terukur, ada parameter yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah target tercapai atau tidak. Dengan target yang spesifik, kamu jadi lebih terarah, termotivasi, dan dapat mengukur progresmu secara nyata. Misalnya, daripada sekadar berkata, aku ingin lebih produktif. Kamu bisa membuat target seperti menyelesaikan 1 tugas besar setiap hari sebelum jam 3 sore. Dengan begitu, kamu tahu apa yang harus dilakukan dan kapan harus menyelesaikannya. Punya target spesifik itu kayak punya GPS. Kamu nggak cuma tahu arah, tapi juga tahu langkah-langkah kecil apa yang harus diambil untuk sampai ke tujuan. Jadi, tentukan target spesifikmu di tahun 2025 ini. 2. Bikin serealistis. Mungkin langkah kedua, bikin target yang realistis. Kadang, kita terlalu ambisius sampai lupa kemampuan dan keadaan kita saat ini. Bukan yang nggak boleh bermimpi besar, tapi kalau targetnya nggak realistis, kamu malah cepat menyerah. Bikin serealistis. Mungkin berarti menetapkan target atau tujuan yang sesuai dengan kemampuan, sumber daya, dan situasi kamu saat ini. Tujuan realistis memastikan kamu tidak merasa terbebani atau terlalu cepat menyerah karena target yang terlalu tinggi atau sulit dicapai. Mengapa realistis itu penting? 1. Mencegah frustrasi. Target yang tidak realistis bisa membuat kamu merasa gagal sejak awal, padahal sebenarnya hanya perlu disesuaikan dengan kondisi yang ada. 2. Meningkatkan kepercayaan diri. Ketika target realistis tercapai, kamu akan merasa lebih percaya diri untuk mengambil langkah berikutnya. 3. Konsistensi lebih mudah dijaga. Jika target terasa masuk akal, kamu lebih cenderung bertahan dan tidak menyerah di tengah jalan. Contoh perbedaan realistis dan tidak realistis. Tidak realistis, aku mau menurunkan 20 kilo dalam sebulan. Realistis, aku mau menurunkan 2 kilo dalam sebulan dengan pola makan sehat dan olahraga teratur. Contoh lainnya, tidak realistis, aku mau belajar 3 bahasa baru dalam setahun. Realistis, aku mau menguasai dasar-dasar 1 bahasa baru dalam setahun dengan belajar 30 menit setiap hari. Bagaimana cara membuat target realistis? 1. Evaluasi kemampuanmu. Apa yang bisa kamu lakukan dengan skill, waktu, dan energi yang kamu miliki sekarang? 2. Pertimbangkan sumber daya. Pikirkan uang, waktu, dan bantuan yang tersedia untuk mencapai targetmu. 3. Buat langkah-langkah kecil.
Pecah target besar menjadi langkah-langkah yang lebih kecil dan mudah dicapai. 4. Tetapkan waktu yang wajar. Jangan terburu-buru. Pastikan ada cukup waktu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Realistis itu bukan berarti rendah hati. Realistis bukan berarti mengurangi nilai mimpimu, melainkan memecahnya menjadi bagian-bagian yang lebih mudah dikelola. Ketika kamu berhasil mencapai satu langkah kecil, itu memberikan momentum dan energi untuk melangkah lebih jauh. Dengan membuat target serealistis mungkin, kamu tetap bisa bermimpi besar, tapi melangkah dengan cara yang terencana dan memungkinkan kesuksesan. Misalnya, kalau kamu belum pernah lari sebelumnya, jangan langsung targetkan ikut maraton 42 km. Mulailah dengan lari 1 km dulu. Nggak apa-apa pelan-pelan, yang penting konsisten. Ingat, realistis bukan berarti kamu nggak berkembang, tapi kamu memberi dirimu ruang untuk sukses tanpa tekanan berlebihan. 3. Mempunyai mimpi yang jelas. Selanjutnya, pastikan kamu punya mimpi yang jelas. Apa sih tujuan besar yang ingin kamu capai dalam hidup? Ini bukan soal mimpi kecil atau mimpi besar, tapi sesuatu yang benar-benar membuat kamu bersemangat. Mempunyai mimpi yang jelas berarti mengetahui secara spesifik apa tujuan besar yang ingin kamu capai dalam hidup. Mimpi ini adalah gambaran ideal tentang dirimu atau pencapaian yang kamu inginkan di masa depan. Semakin jelas mimpimu, semakin kuat arah dan motivasi yang kamu miliki untuk mencapainya. Pertanyaannya, mengapa harus punya mimpi yang jelas? 1. Sebagai pemandu hidup. Mimpi yang jelas seperti bintang penunjuk arah. Ia memberitahu kamu kemana harus melangkah dan apa yang perlu dilakukan. 2. Motivasi yang kuat. Saat menghadapi tantangan, mimpi yang jelas dapat mengingatkanmu mengapa kamu memulai perjalanan ini. 3. Memudahkan perencanaan. Jika kamu tahu apa yang kamu inginkan, kamu bisa memecahnya menjadi target dan langkah yang konkret. Lalu bagaimana membuat mimpi yang jelas? 1. Bayangkan masa depan yang kamu inginkan. Pikirkan apa yang benar-benar membuatmu bahagia dan merasa puas. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang ingin aku capai dalam 5, 10, atau 20 tahun? Seperti apa versi terbaik diriku? Misalnya, kamu mungkin bermimpi memiliki bisnis sendiri, mempunyai mobil impian, atau menjalani hidup yang damai di desa ataupun perumahan impian. 2. Tuliskan mimpimu. Jangan hanya menyimpan mimpi di kepala. Tuliskan dalam bentuk yang spesifik. Contoh, aku ingin menjadi pemilik kafe dengan konsep ramah lingkungan di tahun 2030. Aku ingin menjadi pembicara motivasi yang menginspirasi ribuan orang setiap bulan. 3. Visualisasikan mimpimu. Bayangkan bagaimana rasanya saat mimpi itu tercapai. Visualisasi ini membuat mimpi terasa lebih nyata dan membantu otakmu fokus mencapainya. 4. Pastikan mimpimu relevan dan bermakna. Pastikan mimpimu benar-benar berarti untukmu, bukan hanya sesuatu yang terlihat keren atau diinginkan orang lain. Mimpi yang relevan akan memberi motivasi yang mendalam. Contoh mimpi yang jelas, dari segi karir, aku ingin menjadi desainer grafis profesional dengan portofolio internasional dalam 5 tahun. Segi keluarga, aku ingin membangun rumah sendiri untuk keluarga di tahun 2027. Dan dari segi kesehatan, aku ingin menjalani hidup sehat dengan berat badan ideal dalam 2 tahun. Mimpi yang jelas membutuhkan komitmen. Ingat, mimpi yang jelas hanyalah langkah awal. Untuk mencapainya, kamu perlu mengubahnya menjadi target yang realistis dan konsisten, mengambil langkah untuk mewujudkannya. Saat kamu memiliki mimpi yang jelas, kamu tidak hanya berjalan tanpa arah. Setiap langkahmu akan terasa bermakna dan lebih terarah. Mimpi itu seperti peta menuju hidup yang kamu inginkan. Jadi, tentukan mimpi kamu sekarang. 4. Bikin evaluasi. Kadang kita terlalu fokus pada target dan lupa untuk melihat progres kita. Evaluasi ini penting banget, karena dari sini kamu bisa tahu apa yang sudah berjalan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Bikin evaluasi berarti secara rutin meninjau kembali apa yang sudah kamu lakukan, mengukur progres terhadap targetmu, dan mencari cara untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil ke depannya.
Evaluasi adalah kunci untuk memastikan bahwa kamu tetap berada di jalur yang benar dan tidak mengulang kesalahan yang sama. Lalu, mengapa evaluasi itu penting? 1. Mengukur progres. Evaluasi membantu kamu mengetahui sejauh mana langkahmu menuju target. Apakah sudah sesuai rencana atau masih perlu penyesuaian? 2. Memperbaiki kesalahan. Dengan evaluasi, kamu bisa menemukan apa yang tidak berjalan dengan baik dan mencari solusinya. 3. Menjaga motivasi. Saat kamu melihat progres kecil sekalipun, itu bisa meningkatkan semangatmu untuk terus melangkah. 4. Fleksibilitas. Evaluasi membuat kamu lebih siap untuk mengubah strategi jika ada hambatan yang tidak terduga. Setelah itu, bagaimana cara membuat evaluasi? Jadwalkan evaluasi secara berkala. Tentukan waktu untuk mengevaluasi, misalnya setiap hari, minggu, atau bulan. Evaluasi mingguan cocok untuk target harian, sementara evaluasi bulanan bagus untuk melihat pencapaian jangka menengah. Tinjau target yang sudah dibuat. Periksa apakah targetmu masih relevan. Misalnya, apakah target itu masih realistis, atau ada hal baru yang perlu disesuaikan. Catat apa yang berhasil dan tidak berhasil. Misal, apa saja yang sudah kamu capai, apa saja hambatan yang kamu temui, apakah ada langkah yang tidak efektif dan perlu diubah. Analisis penyebab masalah. Jika ada hal yang tidak tercapai, coba cari tahu alasannya. Apakah kurang fokus, kurang waktu, atau ada hambatan eksternal? Buat rencana perbaikan berdasarkan hasil evaluasi, tentukan langkah apa yang harus kamu ambil untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan performa di masa depan. Contoh evaluasi. Misalnya, kamu punya target untuk menabung 10 juta dalam setahun. Progres. Sudah menabung 2 juta dalam 3 bulan pertama. Masih sesuai target. Hambatan. Pengeluaran tak terduga membuat tabungan sedikit terhambat. Solusi. Kurangi pengeluaran pada hal-hal yang tidak penting untuk menutupi kekurangan. Atau untuk target olahraga 3 kali seminggu. Progres. Hanya berhasil 2 kali per minggu. Hambatan. Jadwal kerja terlalu padat. Solusi. Jadwalkan olahraga di pagi hari sebelum bekerja. Harus ada keterangannya seperti contoh tadi, yaitu ada progres, hambatan, dan solusi. Evaluasi membantu kamu tetap di jalur. Evaluasi bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk belajar dari pengalaman. Dengan mengevaluasi, kamu bisa memperbaiki strategi dan terus maju dengan lebih percaya diri. Ingat, perjalanan menuju tujuan bukan soal sempurna, tapi tentang progres. Cobalah untuk mengevaluasi diri setiap setelah melakukan sesuatu setiap bulan atau setiap minggu. Misalnya, kamu lihat apakah targetmu masih relevan, apakah langkah-langkah yang kamu ambil efektif, atau apakah ada hambatan yang belum kamu atasi. Dengan evaluasi rutin, kamu jadi lebih fleksibel dan siap menghadapi tantangan. Jadi, gimana? Siap untuk melangkah di tahun 2025 ini dengan langkah yang lebih terarah? Ingat, punya target spesifik, bikin serealistis mungkin, punya mimpi yang jelas, dan rutin evaluasi. Semua langkah ini mungkin terlihat sederhana, tapi kalau kamu lakukan dengan konsisten, hasilnya bakal luar biasa. Aku tahu ini nggak akan selalu mudah, tapi kamu nggak sendirian. Aku ada di sini, dan aku yakin kamu bisa. Yuk, kita mulai tahun ini dengan semangat baru. Kamu pasti bisa jadi versi terbaik dirimu di tahun 2025. Terakhir, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita berkembang bersama. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.